Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Febronia Vuleng dengan NIM 2018-017107, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teguh Erawati, SE, MSc, AK, CA, ASIPE selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Nur Anita Chandra Putri, SE, MSI, AK, CA selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Manajemen Aset, Corporate Social Responsibility, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Yang pertama, latar belakang. Fokus penelitian ini adalah nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi para investor dalam mengambil keputusan saat ingin berinvestasi. Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, kreditur, dan stakeholders dalam menentukan investasi agar dapat memperoleh capital gain dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga saham perusahaan. Jika semakin tinggi nilai harga saham, maka semakin tinggi juga nilai suatu perusahaan. Fenomena yang terkait untuk diteliti terkait dengan isu naik turunnya nilai perusahaan itu sendiri, yaitu hal ini dilihat dari indeks yang berisi emiten-emiten pengelola bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi telah terkoreksi 9,33% secara year to date. Beberapa saham penghuni indeks ini juga menunjukkan pergerakan yang kurang prima. Contohnya, saham PT Unilever Indonesia Tbk telah melemah 8,31% sejak awal tahun 2019. Saham PT Astra Indonesia Tbk juga telah terkoreksi 15,81% secara year to date. Selain itu, saham PT Sri Rejeki Isman Tbk juga tergerus 27,37% sejak awal tahun 2019. Tidak ketinggalan juga dua saham emiten merokok terbesar, PT Gudang Garam Tbk dan PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk juga telah merosot masing-masing 36,50% dan 43,40% sejak awal tahun. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menguraikan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah manajemen aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal. Teori sinyal merupakan sebuah isyarat atau tanda yang memberikan informasi dari pihak pengirim atau pemilik informasi yang berusaha memberikan potongan informasi yang relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian ini diambil berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu. Hipotesis pertama yaitu manajemen aset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama, sampel penelitian. Sampel penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan jumlah sampel 54 yang diambil selama 3 tahun berturut-turut. Yang berikut variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manajemen aset, corporate social responsibility, dan kebijakan dividen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purpose sampling. Yang berikut analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama uji statistik, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji analisis linear berganda, yang keempat uji hipotesis. Hasil penelitian uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Data normal dengan nilai signifikan 0,225. Yang berikut uji multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas karena
nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau mendekati 1. Yang berikut uji heterokedastisitas. Tidak terjadi heterokedastisitas karena semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang berikut uji autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darwin-Waston lebih besar dari nilai batas atas. Hasil uji analisis linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan estimasi model regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan Y sama dengan min 3,289 kurang 6,257x1 kurang 4,909x2 tambah 1,739x3. Dari model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai A sebesar 3,289 dapat diartikan bahwa jika tidak ada manajemen aset, corporate social responsibility, dan kebijakan dividen, maka nilai perusahaan sebesar 3,289%. Yang kedua, koefisien regresi untuk variabel manajemen aset sebesar min 6,257 menunjukkan bahwa manajemen aset berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, koefisien regresi untuk variabel corporate social responsibility sebesar min 4,909 menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, koefisien regresi untuk variabel kebijakan dividen sebesar 1,739 menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil uji hipotesis. Yang pertama, uji F. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel manajemen aset, corporate social responsibility, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan membuktikan bahwa persamaan regresi layak pada penelitian. Yang berikut uji T. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian uji T variabel manajemen aset didapat nilai signifikan sebesar 0,110 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara parsial variabel manajemen aset dapat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengujian uji T variabel corporate social responsibility didapat nilai signifikan sebesar min 0,105 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara parsial variabel corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengujian uji T variabel kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan didapat nilai signifikan sebesar 0,472 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan secara parsial variabel kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang berikut uji koefisien determinasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,211. Nilai koefisien sebesar 0,211 tersebut mengandung arti bahwa manajemen aset, corporate social responsibility, dan kebijakan dividen secara simultan memberikan pengaruh atau kontribusi kepada nilai perusahaan sebesar 21,1% dan sisanya sebesar 78,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak dapat dijelaskan. Yang berikut kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen aset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan mengelola aset dan penjualannya. Sebaliknya, semakin kecil angka yang ditunjukkan oleh rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang kurang baik dalam mengelola aset dan penjualannya. Yang kedua, corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi kualitas pengungkapan corporate social responsibility akan mempengaruhi nilai perusahaan, namun dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, pembagian dividen tidak dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan karena investor lebih tertarik pada perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang besar sehingga menjadikan harga saham pasar menjadi tinggi dan berakibat naiknya nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam.